وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام والقيام أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, para ummahat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa terus panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita begitu banyak kenikmatannya. Terlebih alhamdulillah, di antara nikmat yang harus kita syukuri dan terus kita syukuri adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan bulan yang mulia, dipertemukan dengan bulan yang agung, dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, taufik dan juga inayahnya kepada kita agar kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan. Dan yang terpenting daripada itu semua, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mudah-mudahan terus istiqomah dalam mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu, para ummahat, jamaah Masjid Al-Ikhlas, baik yang hadir secara offline ataupun secara online di rumah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, di mana alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, baik keutamaannya, maknanya, syarat-syaratnya, dan juga pembatal-pembatal la ilaha illallah, dan pembahasan-pembahasan yang secara spesifik yang kita bahas terkait la ilaha illallah. Maka setelah kita selesai dari pembahasan la ilaha illallah, kita lanjutkan dengan pembahasan zikir yang kedua, yaitu tasbih, yaitu subhanallah. Jadi sebagaimana sudah saya sampaikan di awal, kita nanti akan bahas satu persatu. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu masing-masing akan kita bahas tentang keutamaannya, dalil-dalilnya, dan hal-hal yang memang berkenaan dengan 4 zikir yang paling utama. Oleh karenanya penulis hafizahullahu ta'ala mengingatkan kita kembali dengan keutamaan 4 zikir
yang mana Rasulullah SAW mensifati bahwa 4 kalimat ini adalah sebaik-baik perkataan. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul kalami ilallah arba'un. Pembicaraan, perkataan yang paling disukai oleh Allah itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang sudah kita selesaikan adalah la ilaha illallah. Nah, sekarang insya Allah kita masuk kepada pembahasan kalimat tasbih, yaitu subhanallah. Yang mana sudah tadi kita jelaskan, subhanallah ini masuk kepada 4 perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, sebagaimana kita ketika membahas la ilaha illallah, maka kita bahas dimulai dari dalil dan keutamaan tasbih di dalam Al-Quran. Sebagaimana waktu kita membahas la ilaha illallah, pembahasan pertamanya adalah keutamaan la ilaha illallah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga tasbih. Maka insya Allah kita akan bahas sekarang tentang keutamaan tasbih yang Allah sebutkan dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Nanti di pertemuan berikutnya, keutamaan tasbih yang disebutkan di hadis-hadis Nabi. Nah, ini sangat tepat sekali dengan keadaan kita hari ini, ibu-ibu, di mana kita saat ini sedang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Para ulama mengatakan bahwasanya syahrul Ramadan, syahrul Quran. Oleh karenanya di antara perkara yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Nah, terkait dengan tasbih, maka insya Allah pagi ini kita akan sama-sama mentadabburi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang keutamaan tasbih. Dan ternyata luar biasa ibu-ibu sekalian, Allah menyebutkan banyak ayat di dalam Al-Quran isinya tasbih. Nah, makanya cocok sekali pagi hari ini di bulan Ramadan kita belajar tadabbur Al-Quran mengenai keutamaan tasbih di dalam Al-Quran. Yang pertama ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, bahwa lafaz tasbih Allah sebutkan di dalam Al-Quran lebih daripada 80 kali. Ya. Jadi penyebutan kata tasbih di dalam Al-Quran Allah sebutkan 80 kali. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tasbih dan mengucapkan tasbih ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil, tetapi sangat agung, sampai-sampai di Al-Quran disebutkan sampai berapa kali? 80 kali. Dan menariknya ibu-ibu, Allah sebutkan penyampaian tasbih ini berbeda-beda dan caranya bermacam-macam. Ya. Oleh karenanya mari kita lihat, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tasbih dengan bentuk perintah. Yang pertama, Allah menyebutkan tasbih ini dengan bentuk kata perintah. Contohnya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah." Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41-42. Yang pegang mushaf boleh sambil dibaca supaya kita sama-sama mentadabburi. Surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 42.
Dua, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini sifatnya umum. Zikir apapun diperintahkan. Kemudian ayat berikutnya secara khusus Allah khususkan perintah apa? Tasbih. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya, bertasbihlah kepada Allah, ini perintah. Jadi Allah memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, satu, memperbanyak zikir, dan di antara zikir yang harus kita perbanyak adalah tasbih. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, makanya kata para ulama, berdasarkan ayat inilah disyariatkannya zikir pagi petang. Isi zikir pagi petang ada tasbihnya atau tidak? Ada, banyak sekali. Nah, ini ayat yang pertama, Allah menyebutkan kalimat tasbih dalam bentuk perintah. Memerintahkan kepada kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang Allah menyebutkan tasbih dalam bentuk kata kerja lampau. Lampau itu yang sudah lalu. Dalam bahasa Arab itu namanya fi'il madhi. Namanya fi'il madhi. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 1. Surah Al-Hasr ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Lihat, Allah menyebutkan kata tasbih dengan kata yang lampau atau fi'il madhi dalam bahasa Arab. Sabbaha lillah, telah bertasbih kepada Allah. Siapa yang sudah bertasbih? Ma fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu kepada kita bahwa yang tasbih itu bukan cuma manusia. Bahkan makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Kalau saja pepohonan bertasbih kepada Allah, binatang bertasbih kepada Allah, bulan, bintang, matahari bertasbih kepada Allah, maka kita sebagai manusia yang Allah berikan akal, Allah berikan hati, maka sudahlah sepantasnya kita dan memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kedua, Allah menyebutkan kata tasbih dengan fi'il madhi atau yang lampau. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 1. Ini yang kedua, ayat 1. Al-Hasr ayat 1. Terkadang Allah Subhanahu menggunakan kata kerja dalam bentuk sekarang atau yang akan datang. Ini dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 1. Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Al-Jumu'ah ayat 1. Di awal. Nah, yang ada mushaf boleh sambil dibuka. Surah Al-Jumu'ah ayat 1. Apa lafadznya? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus al-azizil hakim. Jadi kalau fi'il madhi itu sabbaha, fi'il mudhari'nya yusabbihu. Sabbaha yusabbihu. Ya, yusabbihu lillah, sedang bertasbih untuk Allah. Lihat,
Ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk Allah ada yang sedang bertasbih, ada yang sudah bertasbih. Ini menunjukkan kepada kita semuanya mengagungkan Allah dan mensucikan Allah. Yusabbihu lillah, sedang bertasbih kepada Allah. Siapa yang sedang bertasbih? Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Al-Malikil Quddus, sang raja yang maha suci, Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang ketiga, disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1. Allah menyebutkan kata tasbih dengan fi'il mudhari' atau yang menunjukkan sedang atau yang akan datang. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah menyebutkan kata tasbih dalam bentuk masdar. Apa itu masdar? Masdar itu kata benda. Ya. Masdar itu kata benda. Seperti misalkan Muhammad telah makan, berarti fi'il madhi. Muhammad sedang makan, fi'il mudhari'. Muhammad sedang makan makanan, masdarnya. Ya. Makanannya itu sebagai masdarnya. Ya. Akala ya'kulu aklan misalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 180 sampai 182. As-Saffat. Dalam Al-Qur'an apa? Surah As-Saffat ayat 18 ayat 180 sampai 182. Surah As-Saffat 180 sampai 182. Apa bunyinya? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat. Allah katakan subhana rabbik, ini namanya masdar. Subhana, maha suci Rabbmu, rabbil izzati amma yasifun, pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah menggunakan kata masdar. Maha suci Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, izzati amma, Allah itu pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan salam sejahtera atas para utusannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang keempat. Berarti sekali lagi Allah menyebutkan tasbih satu dalam bentuk kata perintah. Yang kedua dalam bentuk fi'il madhi yang telah lampau. Yang ketiga dalam bentuk fi'il mudhari, sedang atau akan. Dan yang keempat dalam bentuk masdar atau kata benda. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Allah menyebutkan tasbih sebagai pembukaan bagi 8 surah di dalam Al-Quran. Masya Allah, ibu-ibu luar biasa. Ternyata ada 8 kata tasbih yang Allah memulai ayat surah-surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata tasbih. Itu ada berapa surat? 8 surat. Ya, ada 8 surat Allah memulai Al-Quran dengan menyebutkan tasbih. Masya Allah. Nah, kita bahas sekarang apa saja surahnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata tasbih di awal surah di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Isra, ya.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'. Ya. Allah memulai kata subhanallah di awal surah. Di ayat pertama berarti surah Al-Isra. Subhanalladzi, maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Atau Isra itu artinya Nabi di Mekkah ke Maqdis di Palestina pada waktu malam hari. Kata Allah, pada malam hari minal Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir, sungguh dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi surah Al-Isra Allah memulai dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini surah pertama, surah Al-Isra. Jadi tadi ada berapa surah? 8. Yang semuanya dimulai dengan tasbih di awal. Yang kedua dalam Al-Quran surah An-Nahl. Al-Quran surah An-Nahl. Ayat berapa? Ayat 1. Karena di awal Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut tasbih di awal surah An-Nahl. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Kata Allah, telah datang urusan Allah, janganlah kamu menyegera. Subhanahu wa ta'ala yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci, dia maha tinggi, maha suci Allah, dan maha yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Ini yang kedua. Tadi di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Yang kedua di dalam Al-Quran surah An-Nahl, Allah menyebutkan kata tasbih di awal surah. Nah, di awal itu bukan maksudnya cuma subhana di awal, enggak. Di ayat pertama. Ata amrullahi fala tasta'jiru subhanahu, ya. Di awal-awal ya, tidak hanya pertama, mungkin di ayat kedua. Yang penting di awal-awal, tidak menyebutkan di pertengahan, tidak menyebutkan di akhir. Nah, ketiga di awal surah Al-Hadid. Di awal Al-Hadid, ini yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Yang keberapa ini, Bu? Ketiga. Pertama surah Al-Isra, surah An-Nahl, kemudian surah Al-Hadid. Ayat pertama. Sabbaha lillah. Nah, ini maksudnya apa nih? Fi'il madhi, fi'il mudhari atau masdar? Fi'il madhi. Sabbaha lillah, telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah, mumtaz. Ini fi'il madhi. Kemudian yang keberapa sekarang? Keempat. Yang keempat, Allah sebutkan di dalam Quran surah As-Saff tadi, ya. As-Saff ayat 1. As-Saff ayat 1. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Hampir sama. Di surah As-Saff Allah menggunakan kata wa ma fil ard. Kalau di surah Al-Hadid tidak ada ma-nya.
Di sini sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi. Jadi kalau di Al-Hadid tadi tidak ada huruf mimnya. Ya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lagi-lagi ini fi'il madhi atau fi'il mudhari atau masdar? Fi'il madhi juga. Yang menunjukkan telah bertasbih. Nah, kemudian yang kelima, Allah menyebutkan kata tasbih di awal surah Al-Jumu'ah. Yang tadi juga sudah kita sebutkan di awal, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu. Fi'il madhi, fi'il mudhari'? Mudhari'. Berarti sedang bertasbih bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Semuanya sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengira bahwa ya pohon tumbuh begitu saja. Mereka juga bertasbih kepada Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai binatang-binatang kecil yang ada di dalam tanah, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Ya. Kemudian yang keenam, Allah sebutkan kata tasbih di awal surah At-Taghabun ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taghabun, "Yusabihu ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Jadi ibu-ibu kalau kita perhatikan, subhanallah, ini Allah ingin mengingatkan kita bahwa kita manusia ini harusnya lebih banyak bertasbih sama Allah. Karena kita ini banyak dosa. Ya, kita ini yang banyak melakukan kelalaian kepada Allah. Hendaklah kita selalu mensucikan Allah. Kalau saja makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang di bumi, mereka ada yang telah sedang bertasbih, maka kita manusia harus lebih banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tadi ada berapa kali penyebutan kata tasbih dalam Al-Qur'an? 80. 80 penyebutan dalam bentuk ada yang fi'il amr, perintah, ada dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja yang lampau, atau fi'il mudhari, sedang, atau dalam bentuk masdar. Kemudian tadi ada berapa kali atau berapa surah penyebutan tasbih di awal surah? Ada 8. Nah. Kemudian ke berapa sekarang? Ya, tadi yusabbihu lillah, berarti ini juga masih fi'il mudhari. Ya, sedang bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, lahul mulku wa lahul hamd. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Semua yang ini milik Allah. Ya. Raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang berhak untuk kita puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Kemudian yang ketujuh adalah surah Al-A'la ayat 1 sampai 5 yang insyaallah kita hafal. Apa? Sabbihis ma rabbikal di dalam ya surah Al-A'la ayat 5 1 sampai 5. Naam, sabbihis ma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsaan ahwa. Lihat di ayat pertama, sabbihis ma rabbikal a'la. Ini fi'il apa namanya? Madhi, mudhari, amr atau masdar? Amr, perintah. Makanya sabbihis. Ya, sabbihis ma rabbikal a'la. Bertasbihlah. Berarti perintah atau bukan? Perintah. Jadi kalau fi'il mudhari itu biasanya 3. Artinya yusabbihu, subhana masdar, sabbih berarti itu fi'il amr. Ya,
Biasanya ciri fi'il amr itu pakai sukun belakangnya. Misalkan minum, ishrab. Misalkan apa lagi? Duduk, ijlis. Nah, ini kalian belajar bahasa Arab. Jalasa, jelisu, ya jelisunya fi'il mudhari. Perintahnya ijlis. Masdarnya julus. Nah. Mak minum, syariba, yashrobu, ishrob. Masdarnya rubu. Apalagi misalkan? Nah, ya kan Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran isinya bahasa Arab. Kita nggak bisa memahami Al-Quran kecuali kita belajar bahasa. Itu yang ke-7. Atau yang ke-8? Ke-8. Itu yang ke. Kita ulang lagi, ada berapa kali penyebutan tasbih dalam Al-Quran? 80 kali. Kemudian dalam berapa bentuk? 4. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il madhi sudah lalu, fi'il mudhari sedang atau akan, fi'il amr perintah. Kata seru, perintah. Kata contoh tidur. Nama, yanamu, nauman. Nama berarti fi'il madhi, yanamu mudhari, nauman masdar. Berarti kan telah tidur, sedang tidur, tidur. Naum tidur. Makanya kan apa? As-sholatu khairum minan naum. Fi'il amrnya atau nim. Itu fi'il amr. Contoh lagi, satu lagi, misalkan doroba, memukul. Telah memukul, yadribu, pukulan, dorban. Nah, itu masdar namanya, pukulan. Telah dipukul, sedang memukul, berarti dorban. Tasbih tadi yusab sabbih. Jadi 4. Kemudian ada berapa kali penyebutan tasbih di dalam berapa surah? Ada 8. Ada 8. Nah, kemudian disebutkan qala ba'du ahlil ilmi, disebutkan oleh sebagian para ulama, wat tasbih warada fil Qur'an ala nahwa min 30 wajhan. Masya Allah. Ternyata tasbih itu disebutkan dalam Al-Quran sekitar 30 jenis. Tadi 80 totalnya. Macamnya ada 4. Disebutkan di awal surah ada 8. Ini ada berapa? 30 jenis. Jenisnya. Kalau bentuknya 4 tadi. Dalam fi'il amr, fi'il madhi, mudhari, amr sama masdar. Tapi tasbih tersebut warada fil Qur'an ala nahwi min 30 jenis. Apa Ustaz maksudnya 30 jenis? Mari kita perhatikan. Oh, yang nomor 8 belum? Kita ulang. Surah ayat 1. Kemudian yang kedua An-Nahl. Kemudian yang ketiga Al-Hadid, Al-Hasyr. Kemudian belum ya, yaitu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Tadi bedanya kalau Al-Hadid enggak ada maknya. Kalau di Al-Hasyr ada wa ma fil ardh. Kemudian As-Saff. Betul? Al-Jumu'ah, At-Taghabun. Kemudian Al-A'la. Nah, jadi berapa? 8 pas. Jadi ada
8. Nah, sekarang jenisnya. Apa Ustaz maksudnya jenisnya? Kita hitung sekarang. Ada berapa tadi? Berapa jenis? 30 jenis. Sittatin minha lil malaikah. Ada 6 jenis diantaranya untuk para malaikat. Jadi Allah menyebutkan bahwa malaikat bertasbih. Nah, itu maksudnya, Bu. Ada 6 ayat Allah menjelaskan bahwa malaikat bertasbih kepada Allah. Nanti kita sebutkan 6-6-nya. 6. Kemudian wa tis'atin li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 9 untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 tambah 9 15. Jadi untuk malaikat berapa? 6. Untuk Nabi 9. Jadi 15. Wa arba'atin li ghairihi minal anbiya. 4 lagi untuk selainnya di antara para nabi. 4 selain Nabi Muhammad. Berarti 15 tambah 4 19. Nah, saya ulang, Bu, ya. 6 untuk apa? Malaikat. 9 untuk Nabi Muhammad. Berarti sudah 15. 4 untuk selain Nabi Muhammad, untuk para nabi yang lain. Berarti 19. Wa thalathatin lil hayawanat wal jamadat. 3 lagi untuk benda, untuk hewan dan benda-benda mati. Berarti 20. 19 tambah 3 22. Kemudian wa thalathatin lil mu'minina khassah. Ditambah 3 lagi untuk orang-orang beriman secara khusus. Berarti 20 25 26. Kita ulang. 6 untuk malaikat ditambah 9 untuk nabi berarti 15. Muhammad 3 untuk orang-orang mukmin. Naam. Wasittatin li jami'il mawjudat. Dan 6 untuk semua yang ada. Jadi 31 ya. 31 atau 30? 31. Nah, kita sekarang rincikan. Mana saja yang 6 untuk para malaikat, mana saja 9 untuk Nabi Muhammad, mana 4 untuk selainnya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini Masya Allah, pas momennya Ramadan kita tadabbur. Ya, kita tadabbur. Coba kita hitung, 30 atau 31 tepatnya. Jadi kita ulang, ada 80 penyebutan tasbih di dalam Al-Quran, dalam bentuk 4 bentuk, dan ada 8 surah diawali dengan tasbih, 30 atau 31 jenis tasbihnya. Nah, yang pertama, adapun untuk para malaikat, tadi ada berapa malaikat? 6. Ammallati lil malaika fa ta'ala. Adapun untuk malaikat Allah sebutkan yang pertama dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 7. Nah, ini apa fungsinya? Nanti kita lihat, Bu, fungsinya. Tadi kan Allah bicara secara umum bahwasanya yang ada di langit dan ada di bumi bertasbih kepada Allah. Pertanyaannya siapa saja yang tasbih sama Allah, kan gitu, Bu? Nah, yang ada di langit berarti siapa? Malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwasanya kepada Allah, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihun. Ini fi'il madhi mudhari atau amr? Kira-kira apa? Yusabbih madhi atau mudhari? Mudhari. Kan kalau tadi sabbaha, berarti kalau mereka sabbahu. Kata sedang yusabbihu. Ini jumlahnya lebih dari 1, maka pakainya yusabbihun. Nah, belajar nahwu sekalian, Bu, ya. Kita niatkan ya sebagai hujjah di hadapan Allah, ya Allah, saya pernah dulu belajar nahwu, belajar bahasa Arab walaupun cuman ya
pas pelajaran fikih, doa dan zikir. Enggak apa-apa, ini hujah di hadapan Allah, kita pernah. Kata Allah, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Mereka yang membawa arasnya Allah dan sekitarnya. Yang ngangkat arasnya Allah siapa? Malaikat. Ya, malaikat ada yang tugasnya mengangkat arasnya Allah. Ini menunjukkan Allah itu bersemayam di atas arsy. Ini juga untuk membantah orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah itu bersemayam di atas arsy. Buktinya ada arasnya Allah yang diangkat oleh siapa? Malaikat. Dan orang-orang dan malaikat-malaikat sekitarnya, apa tugas mereka selain yusabbihuna bihamdi rabbihim? Mereka sedang bertasbih di fi'il mudhari. Sambil ngangkat arasnya Allah, mereka memuji Allah. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Allahu akbar. Dan tugasnya mereka ini memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Jadi ternyata ada malaikat-malaikat yang mereka memintakan ampun untuk kita. Ini nikmat dari Allah. Yang memintakan ampun kepada Allah untuk kita adalah orang-orang makhluk Allah yang paling mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yaitu para malaikat. Ini ada 6, baru 1. Kemudian yang kedua, berbicara tentang tasbihnya para malaikat. Fa inistakbaru falladina inda rabbika yusabbihun lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Ini dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 38. Al-Qur'an Fussilat ayat 38. Lihat ibu-ibu, fa inistakbaru, apabila mereka takabur, mereka sombong. Tuh. Allah mengingatkan kepada kita, ada di antara kita itu sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang sombong, falladina inda rabbika yusabbihunalah. Maka mereka yang berada di sisi Rabbmu, siapa yang berada di sisi Allah? Para malaikat. Apa mereka lakukan? Yusabbihunalahu. Mereka bertasbih kepada Allah bil-laili wan nahar, pada malam dan siang hari. Wahum la yas'amun, dan mereka tidak. Maka apa hikmahnya kita ambil? Malaikat yang enggak pernah dosa sama Allah, yang enggak pernah maksiat sama Allah, mereka tasbih siang dan malam, maka kita makhluk Allah yang banyak lakukan dosa dan maksiat lebih pantas untuk banyak bertasbih kepada Allah siang dan malam. Ya, pagi dan petang. Dan mereka la yas'amun, kata Allah. Mereka para malaikat itu tidak pernah bosan untuk bertasbih kepada Allah. Ya, beda dengan kita. Ya. Zikir itu padahal amalan yang mudah, pahalanya besar, tapi kadang kita lupa untuk berzikir kepada Allah. Yang ketiga. 3 menunjukkan zikirnya, tasbihnya malaikat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Walahu man fis samawati wal ard. Siapa yang di langit dan di bumi. Waman indahu. Dan siapa yang berada di sisi Allah? Malaikat. La yastakbiruna an ibadati. Mereka tidak takabur, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Yastahsirun, dan mereka tidak merasa letih. Tuh. Allah ingin mengingatkan kepada kita, malaikat itu mereka nggak pernah sombong, padahal mereka dekat sama Allah. Malaikat itu selalu ibadah sama Allah. Malaikat itu tidak pernah merasa letih. Yusabbihunal laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah malam dan siangnya, dan mereka tidak pernah berhenti untuk bertasbih kepada Allah. Ini siapa? Malaikat. Ya, malaikat nggak pernah capek, padahal mereka di sisi Allah. Ya, mereka berada di sisi Allah. Mereka tidak takabur, mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah letih, dan mereka tidak pernah bosan untuk bertasbih kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tasbihnya malaikat
yang keempat di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 165 sampai 166. Apa kata Allah? Wa inna lanahnus saffun. Sungguh kami benar-benar bersaf-saf. Malaikat itu punya saf-saf. Lanahnul musabbihun. Dan sungguh kami benar-benar bertasbih. Musabbihun. Kami benar-benar betul-betul bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Allah sebutkan tasbihnya malaikat di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 98 sampai 99. Allah berfirman, bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Fi'il madi, mudhari atau amar? Fasabbih. Apa kira-kira ibu-ibu? Fasabbih, madi, mudhari, amar atau masdar? Fasabbih. Belakangnya ada apa? Sukun. Kalau sukun biasanya fi'il amr, perintah. Fasabbih, bertasbihlah. Bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu. Wa kum minas sajidin, hendaklah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Siapa yang termasuk orang-orang yang sujud? Afwan, tadi sudah berapa ibu-ibu? Sudah 5 ya? Tadi kita sebutkan malaikat itu ada berapa? 6. Kurang 1 berarti. Sebentar, coba kita ulang. Mungkin ada yang terlewat. Ya, malaikat itu ada 6. Tadi 1 dalam surah Ghafir. Dalam surah Ghafir ayat 7. Kemudian yang kedua Fussilat ayat 38. Yang ketiga Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Kemudian As-Saffat ayat satu lagi Al-Hijr. Afwan, tertinggal 1. Ya, surah Al-Insan. Afwan ibu-ibu. Salah. Tadi ada 5 ya? Berarti kurang 1 disebutkan. Berarti memang 5. Oh betul, afwan. Berarti betul tadi 30 jadinya. Bukan 6 untuk malaikat tapi ada 5. Untuk malaikat ada 5. Ya, untuk malaikat ada 5. Kemudian tadi untuk nabi ada 9. Untuk nabi ada 9. Nah, sekarang kita masuk kepada untuk nabi. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita baca, adapun untuk nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 98 sampai 99. Al-Hijr ayat 98 sampai 99. Fasabbih. Ini perintah, fi'il amr. Fasabbih bihamdi rabbik. Allah memerintahkan kepada nabinya, wahai Muhammad, fasabbih. Bertasbihlah engkau bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu, wa kun minas sajidin, dan termasuklah engkau orang yang sujud. Lihat ibu-ibu, Allah perintahkan Nabi berzikir, bertasbih dan sholat kepada Allah. Kalau saja Nabi yang mulia Allah perintahkan berzikir, bertasbih dan bersujud kepada Allah, maka kita lebih berhak untuk bertasbih dan bersujud kepada Allah lebih banyak. Siapa? Untuk Nabi. Makanya apa kaitannya ibadah? Maka kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah sampai datang al-yaqin. Yang dimaksud dengan al-yaqin di sini adalah kematian. Maksudnya apa? Kalau kita ibadah harus istiqomah, harus konsisten. Dan lihat, Allah kaitkan antara konsisten dengan ibadah, zikir dan sholat. Kenapa kata para ulama? Karena memang dua ibadah ini kadang manusia lalai untuk beristiqomah. Makanya tadi, zikir itu kadang mudah, pahalanya besar, tapi kadang sering lupa. Makanya diingatkan, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian datang kepada kalian. Jadi ibadah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kapanpun dan dimanapun di situ ada sebuah ibadah, maka kita lakukan sampai kita diwafatkan oleh Allah.
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Makanya nanti selesai Ramadan ada namanya hamba-hamba Ramadan. Siapa hamba Ramadan? Mereka yang mau ibadah cuma di bulan Ramadan saja. Beres Ramadan enggak mau. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, di antara perkataan para ulama mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruk makhluk adalah mereka yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan. Ada sebagian kita, mohon maaf, kata Syekh bin Bas, yang dimaksud dengan perkataan ini bisa benar maknanya ketika ada orang yang cuma bulan Ramadan melakukan kewajiban. Contoh, dia cuma sholat maunya di bulan Ramadan aja. Beres Ramadan nggak Allah. Yang seperti ini seburuk-buruk makhluk. Dan sekarang kita lihat ibu-ibu, banyak di antara kaum muslimah, mohon maaf, dia cuma Ramadan doang. Ramadan dilepas. Seakan-akan perintah hijab pada bulan Ramadan. Kan sekarang banyak orang-orang yang dulunya nggak pernah pakai kerudung, pas Ramadan pakai kerudung. Beres Ramadan dilepas lagi. Dia lupa bahwasanya Ramadan hijab itu sama seperti sholat yang melekat harus selalu dilakukan setiap hari. Bisa dipahami ibu-ibu? Ada nggak yang seperti ini? Ada. Makanya Allah katakan wa'bud rabbaka, sembahlah Allah sampai kapan? Sampai kematian. Bukan cuma Ramadan doang ibadahnya. Ada sebagian kita subhanallah dengan bangga, anak punya mushaf di rumah, itu 30 tahun masih bagus Ustaz. Gak ada rusak-rusaknya Ustaz. Oh iya, gimana gak rusak? Diambilnya cuma di bulan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan diambil, dibalikin lagi nanti tanggal 29 Ramadan ke lemari. Makanya 30 tahun gak pernah rusak. Maka kita lihat, cek mushaf kita bagus, gak ada rusaknya, berarti tanda-tanda mushafnya jarang dibaca. Ya, ada orang yang baru baca Quran cuma di bulan Ramadan baca Quran, atau ke masjid cuma di bulan Ramadan, habis itu gak pernah datang ke masjid lagi. Atau orang mau mengerjakan yang wajib hanya di bulan Ramadan, saya gak mau lagi mengerjakan yang wajib. Ulama. Nah, yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Lihat, Allah perintahkan kepada Nabi wa minal lail, dan hendaklah di sebagian waktu malam. Masya Allah. Fasjud lahu, sujudlah sama Allah. Nah, ini diantara perkara yang memerintahkan kepada kita untuk sholat malam. Karena memang sholat malam ini cirinya orang-orang yang ahlul ibadah. Ya, kalau kita pengen tahu sesoleh apa seseorang, lihat waktu malamnya. Kalau dia sering sholat malam, berarti dia orang yang soleh. Dan saya beberapa kali mengatakan, kalau ibu menantu ataupun menantu wanita, lihatlah sholat, sering sholat malam, insya Allah menunjukkan kesolehannya. Ini salah satu indikator, Bu, ya. Ditanya, Bu. Misalkan, ya kalaupun kita mau nanya, boleh nanya langsung. Atau, kalau malam ngapain? Yang ngorok tidurnya, nggak pernah bangun. Karena itu salah satu indikator kesolehan seseorang adalah sholat malam. Makanya kata Allah, wa minal lail, dan pada sebagian waktu malam, wahai Muhammad, fasjud lahu, bersujudlah kepadanya, yaitu kepada Allah, wasabbihhu lailan tawila, dan bertasbihlah kepada Allah sepanjang malam. Kalau Nabi diperintahkan oleh Allah bertasbih sepanjang malam, maka kita lebih berhak untuk banyak bertasbih kepada Allah sepanjang malam. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam Al-Quran surah An-Nasr ayat 3. An-Nasr ayat ke-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ini fi'il apa? Fasabbih, amr. Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohon ampun. Siapa yang diperintahkan bertasbih dan meminta ampun? Kita lebih berhak. Makanya kata Nabi, wallah marrah, demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari beristighfar kepada Allah lebih 10 kali.
lalu dan yang akan datang. Kita yang tiap hari, tiap menit, tiap detik melakukan maksiat, kadang kita jarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan nabinya, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah wahai Muhammad memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya dia maha penerima taubat. Ini 3. Yang keempat, ya, adapun untuk para nabi alaihi salam, ya, kepada para nabi alaihi wassalam, di antaranya misalkan firman Allah kepada Nabi Zakaria, wasabbih bil ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah di waktu sore. Nah, jadi ternyata ibu-ibu di sini tidak diberikan contoh secara mendetail. Jadi perwakilan saja. Tadi malaikat hanya disebutkan berapa? 5. Nabi disebutkan enggak, disebutkan contohnya ada berapa? 4 kan kita sebutkan. Nah, sekarang dikasih contoh kepada selain Nabi, yaitu kepada Nabi Zakaria. Allah perintahkan Nabi Zakaria untuk bertasbih, wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Jadi ternyata tidak semua diberikan contohnya ibu-ibu. Ya, tadi kan kita sebutkan malaikat itu ada 6, nabi 9, selain nabi ada 4. Kemudian binatang dan juga benda-benda ada 3. Kemudian orang-orang beriman ada 3, dan ada 6 untuk seluruh yang ada di muka bumi ini. Tetapi diberikan contohnya tidak semua ternyata. Perwakilan saja. Ya, perwakilan saja. Nah, contoh Allah memerintahkan kepada selain Nabi Muhammad SAW adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Zakaria dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 41. Wasabbih bil ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah di waktu sore dan juga di hari. Ini yang disebut dengan dzikir pagi petang. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Zakaria sehubungan wasiatnya kepada kaumnya agar mereka memelihara tasbih. Jadi ternyata ibu-ibu sekalian, di antara wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi Zakaria kepada umatnya adalah agar umatnya memelihara tasbih. Fa'auha ilaihim an sabbihu bukrata wa asyiya. Dan dia mewahyukan kepada mereka, Nabi Zakaria mewasiatkan kepada umatnya, an sabbihu, agar mereka bertasbih, bukrata wa asyiya, bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Kemudian contoh yang lain, firman Allah tentang Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah di dalam kegelapan laut dan dalam perut ikan. Masya Allah, ini Bu ada satu pelajaran penting. Ketika Allah jelaskan tentang Nabi Yunus, kita tahu Nabi Yunus di antara ujiannya pernah dimakan oleh ikan paus di dalam kegelapan lautan yang sangat cukup gelap. Tetapi ternyata yang menyelamatkan Nabi Yunus karena tasbih dia kepada Allah. Mari kita dengar apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 143 sampai 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allahu akbar. Apa kata Allah? Kalaulah Nabi Yunus dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, kalaulah Nabi Yunus ketika berada di perut ikan paus tidak bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batni ummihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai nanti hari dibangkitkan. Maka ulama di antara cara agar kita diselamatkan oleh Allah dalam keadaan yang terhimpit, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan musibah adalah banyak bertasbih. Dan ibu-ibu sekalian, ini betul-betul tips yang bermanfaat. Di saat kita butuh Allah, di saat kita mungkin kena musibah, di saat kita betul-betul sedang butuh Allah, ingat tasbih kepada Allah. Dan itu akan menjadi salah satu sebab Allah akan lapangkan masalah kita. Allah akan hilang kita, dan Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Caranya bertasbih berdasarkan ayat tadi, kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang bertasbih kepada Allah, fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabi Yunus akan berada di dalam
perut ikan paus tersebut sampai nanti hari dibangkitkan. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya secara singkat saja kita ambil perwakilan. Adapun ya dalil man tasbih untuk orang-orang yang beriman tadi sudah kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini dalil yang menunjukkan Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak tasbih kepada Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian contoh misalkan tasbih hewan dan benda-benda langit. Ya. Misalkan dalam Al-Qur'an surah Shad, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sungguh kami menundukkan gunung-gunung bersamanya. Lihat, Allah ceritakan bagaimana gunung-gunung dan mereka yusabbihna bil asyi wal isyraq. Gunung-gunung di sore dan di waktu matahari. Ini harus kita imani. Lalu Ustaz, boleh nggak kita nanya, Ustaz, gimana tasbihnya gunung? Ya nggak tahu, karena itu perkara yang gaib. Allah tidak mengabarkan, Rasul tidak mengabarkan secara detail gimana gunung bisa bertasbih, tapi kita harus iman di dalam hati kita bahwasanya gunung-gunung pun bertasbih kepada Allah. Bahkan bukan hanya gunung, kata Allah, wat-tayra mahsuratan kullul lahu awwab, dan burung-burung dikumpulkan semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini menunjukkan kepada kita makhluk Allah, baik itu seperti benda yang mati seperti apa? Gunung ataupun binatang ataupun para hewan, mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang berikutnya adalah contoh bahwasanya seluruh tasbih kepada Allah. Tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang sudah kita sebutkan, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Seluruh yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak sekali dalil-dalil yang lain yang insyaallah mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ditambah dengan dalil-dalil dalam hadis yang menjelaskan kepada kita akan keutamaan tasbih. Jadi sudah selesai kita tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang yang kedua tasbih. Kita bahas tahmid, alhamdulillah, dan juga takbir Allahu Akbar. Sampai sini. Nah, jadi secara singkat kita ulang terlebih dahulu kesimpulannya. Ada berapa kali penyebutan kata tasbih dalam Al-Quran? 80. Ada berapa bentuk? 4. Apa saja? Madhi, mudhari, amr, satu lagi masdar. Kemudian ada berapa Allah menyebutkan, atau apa, dalam berapa surat Allah menyebutkan tasbih di awal? Ada 8. Kemudian ada berapa bagian ya Allah menyebutkan tasbih di setidaknya 1 untuk siapa? 2 Nabi, ketiga Nabi selain Nabi untuk Nabi Muhammad, ketiga untuk Nabi selain Nabi Muhammad, yang keempat hewan dan benda mati, yang kelima orang-orang yang beriman, yang keenam manusia secara umum. Maka ini menunjukkan kepada kita luar biasa. Jadi ini fungsi daripada tadabbur Al-Quran. Ya, mudah-mudahan di awal Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang mentadabbur Al-Quran, yang memahami Al-Quran dengan baik, karena Al-Quran adalah karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya diturunkan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Cukup insyaallah ibu-ibu. Dari Zoom ada? Tidak ada. Cukup insyaallah ya, karena memang ini lebih kepada praktik daripada kita mentadaburi Al-Quran tentang ayat-ayat tasbih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus bertasbih kepada Allah. Dan tadi ingat, di saat kita ada kesulitan, di saat kita tertimpa musibah, di saat kita dalam keadaan yang betul-betul butuh Allah, maka hendaklah kita perbanyak tasbih sebagaimana Nabi Yunus
contohkan kepada kita, Allah selamatkan, tidak berada di ikan paus selama-lamanya, dikarenakan beliau termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.